Angkatan 11 dari Kabupaten Probolinggo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Muhammad Taufik dari SMKN 1 Keraksaan. Saya Ainun Nur Aini dari SDN Keraksaan Wetan 2. Saya Nur Aini dari SMPN Negeri 3 Keraksaan. Saya Sulistiawati dari SDN Gunung 2 Keraksaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu En. Baik, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak. Siap. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching hari ini. Selama coaching, saya akan mengamati dan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik. Apakah Pak Taufik sudah melakukan sesuai dengan algoritma? Bagaimana Pak Taufik juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching, dan juga bagaimana si coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan percaya diri. Baik, ini pertanyaannya Pak Taufik ya. Kompetensi apa yang akan Pak Taufik kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini ialah passion, hadir penuh. Yang kedua, menanyakan pertanyaan berbobot dan lain-lain. Kompetensi mana yang sudah disebutkan dari tadi itu Pak, yang pertanyaan awal yang ingin Pak Taufik kembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Taufik dalam proses coaching kali ini? Indikator yaitu tentang ahli kita, yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, terima kasih. Semoga coachingnya berjalan dengan sukses ya Pak Taufik. Terima kasih Bu En. Assalamualaikum Bu Ainun. Waalaikumsalam Pak Taufik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat Pak. Bagaimana Pak Taufik? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Baik Bu Ainun, di hari ini Bu Ainun ingin menceritakan tentang apa? Untuk hari ini Pak ya, saya ingin menceritakan rekan-rekan di sekolah saya Pak. Saya ingin mengaktifkan komedi di sekolah saya. Baik, jadi ceritanya ini Bu Ainun ingin mengaktifkan kombel di sekolahnya Bu Ainun. Iya betul Pak. Baik Bu Ainun, sebenarnya yang Ibu inginkan dari percakapan kita kali ini apa Bu? Dari percakapan kita kali ini saya menginginkan saya ini percaya diri Pak. Saya ingin ada penguatan dari saya supaya percaya diri, bisa mengajarkan rekan di sekolah saya untuk aktif dalam kombel. Baik, jadi menurut yang saya tangkap barusan, jadi Bu Ainun ini belum percaya diri begitu ya? Ya Pak, seperti itu. Terus bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri Bu Ainun ketika mengajak rekan dulu sejawat sehingga mereka bisa yang diinginkan Bu Ainun ini tercapai? Saya ingin memberdayakan teman-teman di sekolah Pak ya, supaya komunitas saya bisa aktif. Saya awalnya bertemu dengan rekan itu face to face Pak. Jadi face to face terlebih dahulu. Saya mengajar mereka untuk lebih aktif lagi meningkatkan kombel sehingga apa permasalahan di sekolah di dalam kelas bisa dicari bersama-sama solusinya seperti itu Pak. Jadi yang saya tangkap barusan Bu Ainun ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat begitu Bu ya, Ya, untuk aktif bersama-sama di kombel itu Bu ya. Selain Bu Ainun melakukan face to face Bu ya dengan rekan sejawat, kira-kira apa lagi nih langkah yang akan dilakukan Bu Ainun? Begini Pak ya, kan kombel itu kan sebagai fasilitas atau sebagai wadah bagi teman-teman untuk berinteraksi. Selain saya ingin face to face, saya juga ingin ada
bersama dengan teman-teman bisa berbagi praktik baik Pak. Misalnya di kelas kita bisa bagaimana cara apa ya Pak ya menangani siswa yang kesulitan belajar seperti itu. Selain itu di kompel kita juga bisa berbagi praktik baik, misalkan teman-teman yang belum bisa aplikasi Canva, puisi dan lain sebagainya Pak. Seperti itu. Jadi selain saya tadi minta dukungan dari kepala, saya juga akan mengajak teman rekan sejawat ya yang lebih dominan di sekolah. Jadi rekan tersebut memiliki peranan penting di sekolah sehingga mau mengajak teman-teman yang lain Pak. Karena saya di sana itu masih guru, tidak terlalu lama Pak, masih baru seperti itu. Jadi Bu Ainun ini akan mengajak rekan yang dominan ya untuk mengajak rekan-rekan yang lain gitu ya untuk aktif di kumpulnya Bu Ainun. Jadi Bu Ainun nantinya akan mengajak rekan yang dominan ini untuk mengajak rekan yang lain Bu ya untuk aktif di kumpulnya Bu Ainun. Yang diharapkan dari ini apa Bu? Kalau saya sudah mengajak teman-teman aktif dalam kumpul, paling tidak teman-teman itu keluar dari zona nyaman Pak. Selama ini kan teman-teman ada di zona nyaman sehingga perkembangan dunia teknologi pendidikan kurang memahami gitu Pak. Jadi paling tidak teman-teman bisa keluar dari zona nyaman, bisa berkolaborasi, bisa berbagi praktik baik seperti itu. Jadi itu ya yang diharapkan Bu Ainun agar teman-temannya ini bisa berkolaborasi bersama untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah Bu Ainun ya. Jadi solusi bersama dulu ya. Dari level 1 sampai 9 Ibu kira-kira yang sudah dilakukan Bu Ainun ini sebelum dilakukan ini ya Bu Ainun sudah ada di level berapa? Saya di sekolah saya itu rekan-rekan itu masih ada di level 5 Pak. Jadi dari level 1 sampai 10 posisi teman-teman dan saya pribadi masih ada di level 5. Baik, setelah nantinya Ainun akan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengajak dan yang dominan untuk bersama-sama aktif dalam kumpul itu, kira-kira nanti akan berada di level berapa yang ingin dicapai Bu Ainun? Setelah saya melakukan rencana aksi, saya paling tidak level berapa Pak ya? Dari level 5 paling tidak ada di level 7 atau 8 Pak, seperti itu. Baik, jadi harapannya Bu Ainun berada di level 7 sampai 8 Bu ya. Kira-kira kapan ini Bu akan dilaksanakan? Saya akan melaksanakannya dalam waktu dekat Pak. Mungkin minggu ini saya akan saya lakukan secara bertahap dengan face to face dulu dengan teman-teman, lalu setelah itu saya bertemu dengan kepala sekolah untuk meminta bantuan dari kepala untuk memotivasi teman-teman untuk aktif dalam pembelajaran. Ya, memang sebaiknya secara bertahap Bu ya, agar yang penting berjalan dulu begitu ya. Harapannya begitu ya. Iya Pak. Ya. Nanti kabari saya Bu ya setelah Bu Ainun melakukan rencana aksi tadi. Minggu depan saya tunggu kabarnya Bu Ainun, progresnya sampai mana gitu Bu ya. Iya Pak. Ya, saya setelah melakukan rencana aksi saya akan bertemu dengan Pak Taufik, akan bercerita lagi Pak bagaimana hasil dari rencana aksi yang telah saya lakukan. Baik Bu Ainun, dari hasil percakapan kita kali ini yang didapat Bu Ainun apa ya? Ya Pak, dari percakapan kita kali ini Pak, saya mulai timbul rasa percaya diri Pak. Saya bisa menemukan solusi bagaimana saya nantinya bisa mengajak teman-teman untuk aktif dalam
sudah saya lakukan selama coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, memang menurut saya sebagai observer tadi sudah mengamati proses coaching, Pak Taufik sudah melakukan alur kita itu. Nah, kompetensi apa lagi yang akan Pak Taufik ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Yang saya ingin kembangkan selanjutnya yaitu supervisi akademik di sekolah saya, yang selama ini masih belum dilakukan dengan maksimal, dan selanjutnya akan saya lakukan tentang supervisi akademik dengan melakukan coaching alumnitas. Baik Pak Taufik, semoga yang direncanakan Pak Taufik untuk melakukan supervisi akademik sesuai alur kita berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulis. Waalaikumsalam Ibu Ainun. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk kita hari ini. Baik Bu, coaching kita hari ini terdiri dari coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bu Sulis memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching Bu, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi diri. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sulis, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Yang pertama kehadiran penuh mungkin ya Bu ya. Terus mendengarkan aktif. Secara mendengar aktif itu coach yang baik adalah lebih banyak mendengarkan Ibu daripada berbicara. Terus mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Ibu. Oke. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu, yang diinginkan di observasi nantinya? Saya kira mendengar aktif Ibu. Pendengar aktif yaitu coach, saya sebagai coach nantinya itu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kemampuan mendengar aktif itu menyimak perlu dilatih Ibu untuk fokus pada apa yang dikatakan coach dalam memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Oke. Kemudian yang terakhir yang Bu Sulis ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Proses coaching yang berjalan sesuai dengan alur kita itu. Seperti itu ya. Demikian dulu ya Bu ya praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Semoga berhasil. Terima kasih Ibu Ainun. Selamat siang Ibu Selamat siang Bu Sulis. Saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu Ainun lelah ya Bu Ainun ya. Adakah hal atau sesuatu yang membuat pikirannya Ibu Ainun bikin lelah seperti itu Ibu? Ada Bu, saya ini berpikir tentang mencari solusi juga Bu tentang kedisiplinan murid saya di kelas 7. Kebetulan saya sebagai wali kelas Bu, kita sebenarnya sudah membuat kesepakatan kelas, namun kok begitu sulit ya Bu cara meningkatkan kedisiplinan siswa saya. Masih banyak siswa yang tidak memakai sepatu, bajunya ada di luar gitu Bu. Itu yang mungkin kelihatan dari wajah saya ini, bukan lelah, gelisah. Bisa Ibu. Iya betul. Saya mengerti apa yang Ibu rasakan. Menjaga kerapian seragam itu memang bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga mencerminkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Berarti tujuan kita hari ini adalah menggali ya Bu ya, menggali lebih dalam mengenai kendala yang Ibu hadapi dan mencari solusi yang tepat hingga masalah kerapian seragam ini itu teratasi secara efektif ya Bu ya. Iya benar Bu.
padan itu dari diri sendiri. Kadang gini loh Bu, ini yang saya bingung Bu. Kadang murid-murid saya itu merasa ganteng, merasa rapi menurut dirinya sendiri. Jadi ketika saya bilang, nah bajunya ke dalam dong, gitu misalnya, taruh di dalam dong, gitu misalnya Bu. Atau pakai sepatunya, tidak enak Bu, kita ada. Menurut mereka ukuran rapi antara SMP sekolah dan dirinya sendiri itu Bu, beda. Jadi yang pasti ini Bu, motivasi dari dirinya sendiri belum. Iya, kesadarannya belum ya. Belum penuh sepenuhnya. Untuk faktor lain lagi Bu, adakah ada? Lingkungan udah ya Bu. Nah ini juga menurut saya Bu, pentingnya peran orang tua. Jadi terkadang kan lo udah pakai sepatu, iya Bu saya lupa Bu. Nah mana kaos kakinya? Lo nggak ada. Nah, ya mungkin peran orang tua di rumah ketika anaknya berangkat tidak dicek kerapiannya. Menurut saya itu penting juga ya Bu. Benar sekali Bu, peran seorang orang tua itu juga sangat berperan penting dalam membangun karakter anak sendiri. Jangan sepenuhnya diserahkan ke guru ya Bu. Iya betul. Setelah itu, apakah ada faktor lain? Sudah ada. Menurut saya itu bertiga itu Tiga saja. ada. Orang tua, lingkungan, dan diri sendiri. Oke, ke depannya Ibu rencana apa yang Ibu ini yang ingin ditingkatkan kedisiplinan siswa kelas 7 tersebut? Saya punya rencana, menyusun rencana. Yang pertama, di awal pembelajaran itu Bu, saya akan mengecek dulu kerapiannya. Bisa saya baris di depan kelas, kemudian dicek kerapiannya, baru yang sudah rapi kita masukkan ke dalam kelas mengikuti pembelajaran. Itu Bu. Kemudian mungkin bisa juga berkolaborasi dengan guru-guru yang lain pengampu pelajaran di kelas 7 untuk selalu mengingatkan. Jadi kesepakatan kelas yang sudah ada. Nah, benar. Jadi bukan saya saja Bu, tapi seluruh 11 makul itu mengingatkan pada anak saya Bu. Oke, siap. Memang kedisiplinan itu harus saling berkolaborasi ya Bu, tentunya membangun karakter anak seperti itu ya. Ya betul. Dari rencana Ibu, strategi. Nah, sekarang kita mengucapkan strategi. Strategi apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan rencana tersebut Ibu? Ya, tentunya saya lupa Bu. Peran orang tua kan penting Bu. Iya. Jadi saya akan membuat strategi. Pertama kita akan mengajak wali murid bekerja sama ini, saling memantau anaknya ya Bu. Iya, iya. Jadi saya akan mengundang wali murid ke sekolah. Kemudian juga akan mengingatkan guru mapel setiap mau berangkat ke kelas 7, saya akan ingatkan Bu untuk Kesepakatan kelas tadi iya, ya. mengingatkan itu. Mantap sekali Bu, itu strateginya runtun sekali Bu, dari kolaborasinya Ibu dengan rekan kerja Ibu. Nah, setelah itu Ibu, apa yang menjadi tolak ukur Ibu? Atau level mana seperti itu Ibu? Saya kalau melihat kalau bicara tentang tolak ukur keberhasilan ini, strategi saya ini Bu, saya merasa itu sudah berhasil, strategi saya berhasil ketika murid saya sudah rapi tanpa diingatkan. Jadi tanpa diingatkan mereka sudah rapi, sudah timbul kesadaran dirinya gitu. Iya benar Ibu. Tolak ukurnya itu berarti kesadaran diri anak tersebut ya Ibu ya. Sekarang kita beralih kepada tanggung jawab Ibu ya. Tanggung jawab itu komitmen Ibu terhadap rencana aksi itu apa ya? Ya tadi komitmen saya pertama, saya sendiri harus konsisten dulu melaksanakan, misalnya berkolaborasi dengan orang tua, memantau bagaimana siswa. Kalau misalnya kita temukan lagi siswa yang tidak rapi, kita tidak hanya siswanya saja Bu. Jadi saya akan menelpon orang tuanya, terus juga ke teman-teman guru juga Bu gitu. Jadi saya sendiri harus konsisten untuk membangun dengan bekerja sama dengan wali murid juga, teman guru dan diri siswa. Berarti yang akan membantu itu orang tua ya Bu ya? Pastinya orang tua, teman guru, Kolaborasi orang tua ya Bu ya, betul. sama kolaborasi anak guru ya Bu ya, Dan siswa dan siswa tersebut ya Bu ya. Sekarang yang membantu itu dalam komitmen sudah. Sekarang bagaimana Ibu? Yang terakhir perasaan Ibu sekarang bagaimana Ibu? Pastinya beda. Ketika Bedanya bagaimana? awal saya agak Bu, masih mumet-mumet muter-muter mencari solusi, tapi setelah kita mengadakan ngobrol lagi barusan, saya mulai bersemangat lagi untuk menjalankan apa yang sudah saya rencanakan. Terima kasih Bu Suri sudah memancing-mancing apa yang tadi tidak saya pikirkan sudah ada di pikiran saya. Terima kasih sama. Pantas gini Bu. Saya lihat Bu EN tadi cemberut senyumnya. Sekarang manis lagi. Manis lagi. Sesuai yang makin. Terima
indikator ketercapaian yang diinginkan. Iya, begini Bu ya. Saya melakukan coaching terkait indikator pencapaian, yaitu saya melakukan dengan alur tirta itu. Dengan alur tirta saya itu menangkap tujuannya Ibu, sudah terus mengidentifikasi apa yang dikeresahkan Ibu EN tadi itu saya menangkap dengan baik gitu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Bu Sulis dan UMR sudah berjalan dengan baik Bu. Juga proses penerbitannya sesuai dengan alurnya, sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada berbobot kepada coach Bu, sehingga tadi Bu EN bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu. Ya. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Mungkin kompetensi yang saya akan gali lagi itu kesadaran penuh Ibu. Karena dengan kesadaran penuh kita juga ikut merasakan bagaimana pengalaman Ibu EN itu bisa dirasakan oleh saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sulis ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu EN. Waalaikumsalam, Bu Sulis. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu EN, mengajukan pertanyaan. Pertama, saya akan berdiskusi tentang rubrik penilaian Ibu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Ibu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan kemaksimalan potensi diri seperti itu ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach kali ini? Yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan adalah tentang presence atau kehadiran, di mana memang itu sangat penting, di mana kita bisa melakukan coaching dengan baik itu apabila penuh kita hadir di situ, tidak kemana-mana. Iya, Jadi fokus gitu ya. Iya, iya. Kemudian yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu perolehkan dalam proses coaching kali ini? Pastinya proses coaching berjalan sesuai dengan alur yang Oke, siap. Apakah Ibu sudah siap? Akan Siap. coaching dengan coaching? Siap. Siap, oke. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Bu EN. Baik, Pak Taufik, Pak Taufik ngajar di kelas berapa ya? Saya mengajar di kelas 11 di Kafir di SMPN 1 Makassar. Oh iya siap. Ini sudah masa-masa anak-anak remaja. Tentunya proses pembelajaran beda dengan SMP atau TK. Nah, adakah Pak Taufik yang ingin Pak Taufik ceritakan tentang pengalaman mengajar di kelas 11 di kelas Pak Taufik itu? Ya Bu, tadi waktu saya masuk ke kelas itu Bu ya, ada siswa yang masih pasif ya, dan beberapa aktif dan beberapa biasa saja. Yang menjadi saya merasa khawatir ini yang siswa pasif ini. Kalau boleh saya tahu Pak, pasif itu yang seperti apa Pak? Apa diam saja atau bagaimana? Ya, jadi pasif ini Bu, yang lain itu aktif ya, ketika ada gurunya di depan, kemudian memberikan refleksi. Jadi yang aktif ini memberikan respon atau refleksi kepada gurunya, kepada ini Bu, pertanyaan
diam saja, kadang tidur. Berarti kalau dari ceritanya Pak Taufik, anak pasif itu tidak bergerak ya Pak, tidak bersuara, diam, tidak tahu apa maksudnya seperti itu. Iya. Melamun untuk apa gitu. Baik Pak Taufik, jadi kita ngobrol kali ini tentunya ingin mencari solusi dari Pak Taufik bagaimana bisa menghadapi siswa pasif dan biar tidak pasif nanti. Begitu ya Pak ya? Baik, menurut Pak Taufik selama di kelas 11, faktor apa saja yang menyebabkan murid tersebut pasif Pak? Ya, jadi banyak sekali faktor ya yang menjadikan murid ini pasif Bu ya. Salah satunya mungkin dia tidak percaya diri Bu ya, atau kurangnya motivasi dalam dirinya. Kalau saya istilahkan itu motivasi intrinsiknya tidak ada, motivasi dalam dirinya tidak ada, sehingga ya pasif ada yang tidak bisa ngapa-ngapain, mau juga tidak bisa. Sebenarnya kalau saya lihat semua orang kan pengen ngomong sebenarnya ya, tapi mungkin kurang dorongan saja dari dirinya sendiri atau dari gurunya. Selain kurang percaya diri, adakah faktor lain yang menyebabkan si siswa ini pasif? Ya, selain itu pengaruh ini lagi Bu, gadget sekarang Bu ya. Oh, betul. Sangat merasuki ya. Jadi siswa ini kalau sudah kena gadget, mereka itu tidak mau lepas dari gadgetnya Bu. Mereka main HP sendiri, main sosmed gitu, ya ketawa sendiri gitu. Iya, saya sampai bingung ini kenapa nah ini kok ketawa-ketawa sendiri gitu. Baik Kak, faktor yang pertama tadi kurangnya percaya diri, kemudian akibat pengaruh gadget atau HP. Selain dua itu mungkin ada lagi kalau diamati itu Pak penyebab pasifnya lagi Pak? Kalau saya amati itu pengaruh lingkungan. Karena pengaruh lingkungan ini sangat besar sekali dampaknya kepada psikologis anak ini. Mungkin ya di lingkungan rumahnya itu tidak sesuai dengan yang di sini Bu ya. Mungkin kalau di sekolah kan kita bisa kondisikan, tapi kalau di rumah ini kan tergantung orang tuanya. Kita kan juga tidak tahu pergaulannya anak ini juga seperti itu. Bisa saja pergaulannya ini bersama anak-anak yang nakal, gitu, ya di luar jangkauan kita sebagai seorang pendidik. Baik, bicara tentang lingkungan, berarti kita bicara keadaan belajar di rumah. Apakah Bapak Taufik pernah mengetahui atau pernah berkolaborasi dengan orang tua bagaimana cara siswa tersebut belajar di rumah? Ya, kemarin saya sempat ini Bu visit ya, ketemu dengan orang tuanya di rumah. Saya tanyakan kondisi anak ini ketika di rumah ya. Jadi orang tua ini bercerita bahwa ketika anaknya di rumah ini pulangnya sampai malam. Ya, di luar itu dia itu biasanya ngumpul sama teman-temannya yang sejawat, kemudian main gadget, main game sampai larut malam. Sehingga akhirnya pulangnya malam dan paginya kadang telat bangunnya Bu. Sampai ke sekolah itu kadang telat gitu. Kadang di sekolah juga tidur gitu ya. Sehingga ya kecapean mungkin dari rumah seperti itu. Betul Pak. Sangat lingkungan di luar itu sangat mempengaruhi banget ya Pak. Nah berikutnya Pak, dari faktor yang sudah Pak Taufik sebutkan, rencana apa yang Pak Taufik lakukan untuk membantu siswa pasif ini menjadi aktif? Ya, yang pertama Bu yang akan saya lakukan tentunya saya akan memberdayakan tutor sebaya. Di mana tutor sebaya ini sangat berpengaruh sekali dalam menumbuhkan kompetensi atau pembelajaran si anak ini. Misalkan di sekolah ini kan di kelas saya itu ada 36 siswa, akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Nah, dalam 6 kelompok ini akan saya sebar anak yang aktif 2 orang per masing-masing kelompok, sehingga yang 2 orang ini bisa membimbing teman-temannya ini yang 4 anak ini sehingga bisa aktif semua. Kalau tutor sebaya ini kita aktifkan Bu, insya Allah yang pasif ini kan tidak segan lagi bertanya kepada temannya, kan sudah sebaya gitu. Dan yang aktif ini wajib menggali temannya pasif ini untuk selalu bertanya kepada dia sebagai yang bisa gitu.
kita aktifkan ini, insya Allah mereka akan aktif semua. Baik, tutor sebaya. Tutor sebaya ini berarti teman yang aktif bisa mengajak si pasif ini untuk aktif ya Pak. Ya, Selain sekali. ada pengelompokan tutor sebaya, ada lagi nggak Pak rencana yang akan dilakukan Pak Taufik? Ya, rencana kedua kalau saya berpendapat saya akan berkolaborasi dengan rekan guru sejawat, dengan walilah juga Bu, walilahnya juga, sehingga anak pasif ini benar-benar tertangani dengan baik seperti itu. Jadi kalau rekan yang ada di kelas ini semuanya peduli ya kepada anak yang pasif ini, dan walilahnya juga mendorong ya dan memberikan semangat, insya Allah dalam hal itu akan kondusif dan semuanya akan bisa seperti itu. Baik, rencana Pak Taufik sudah bagus menurut saya ya Pak. Ada tutor sebaya, kemudian berkolaborasi dengan teman guru yang lain. Mungkin masih ada yang akan Pak Taufik lakukan, mengingat ini pengaruhnya tadi banyak sekali ya. Ada lagi Pak? Oke, Pak. Selain itu nanti saya akan diskusikan ya di kombel saya nantinya, karena di kombel saya ini akan dikembalikan lagi nanti marwahnya Bu ya, yang selama ini masih berfokus pada pengembangan diri guru ya. Namun untuk selanjutnya marwahnya nanti akan berfokus pada permasalahan murid Bu, sehingga nanti di diskusi di kombel kami nanti ke depannya akan mendiskusikan permasalahan murid dan mencari solusi bersama, sehingga apa yang menjadi visi dan misi kita bersama ini bisa tercapai. Oke, siap. Di sini tadi lingkungan juga menentukan lingkungan di rumah. Apakah ada rencana juga untuk berkolaborasi dengan murid-murid Pak? Tentu selain di sekolah sudah kita kondusifkan ya dari temannya, dari rekan guru dan di kombel juga bersama pemangku kepentingan, saya juga akan berkolaborasi dan bersinergi dengan wali murid ya, wali murid, sehingga benar-benar terpantau ketika mereka pulang dari sekolah. Jadi di sekolah terpantau, semuanya juga pantau gitu. Jadi istilahnya pedulilah orang tuanya. Jadi ada semacam monitoring ya yang harus dilakukan oleh orang tua. Jam belajarnya misalkan dari setelah isya sampai jam 10 itu belajar, kemudian setelah itu tidur gitu ya, dan lanjut kembali beraktivitas sampai sekolah, sehingga benar-benar terpantau. Cara yang bagus menurut saya sudah melibatkan semua warga sekolah. Nah, kita sudah punya rencana sudah bagus. Kapan kira-kira rencana itu akan dilaksanakan Pak Taufik? Ya, akan saya lakukan secepatnya mungkin. Besok saya akan mulai bertindak ya, dan saya lakukan tutor sebaya terlebih dahulu ya. Kemudian saya akan melanjutkan bersinergi dengan rekan sejawat dan walilah, dan saya juga akan melakukan diskusi dengan orang tua yang anaknya masih pasif. Baik, semoga rencana yang sudah disusun Pak Taufik, kemudian komitmennya juga berkolaborasi dengan warga sekolah berjalan dengan baik Pak. Bagaimana sekarang Pak Taufik setelah kita ngobrol sekian beberapa menit ini, apa ada perubahan Pak yang dirasakan Pak Taufik? Ya, jadi setelah saya berdiskusi ini dengan UN, saya merasa ide saya itu muncul ya, yang sebelumnya masih satu dua ide ya. Kemudian setelah juga di sama UN ada 4 solusi ya gitu. Ini yang di perbedaan setelah kita berdiskusi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Taufik, karena saya juga ada banyak pekerjaan juga. Nanti Pak Taufik yang sudah rencana yang sudah dilakukan, mohon dikabar-kabari keberhasilannya sama saya ya Pak ya. Ya, baik, minggu depan saya akan memberikan progres apa yang sudah saya capai ya. Semangat Pak Taufik dan terima kasih sudah mengajak saya ngobrol. Ya, terima kasih juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Ibu En. Waalaikumsalam sis. Alhamdulillah Ibu En sudah melakukan coaching ya hari ini ya Ibu ya. Alhamdulillah. Saya melihat Ibu En kayaknya sudah aktif bisa ya Ibu En ya, seperti itu. Nah sebelum kita penutupan, saya ingin bertanya Ibu,
kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang merasa saya masih dalam utara yang harus dikembangkan ini adalah mendengarkan dengan baik. Jadi memang dan membuat pertanyaan berbobot. Jadi memang untuk seorang coach pertanyaan berbobot mendengarkan dengan baik itu sangat penting sekali. Dan saya akan mengembangkan kompetensi tersebut pastinya dengan sering coba menjadi coach. Dan kemudian saya memang ketika di sekolah memang ditugaskan menjadi supervisor dan saya akan menerapkan itu ketika saya menjalankan supervisi akademik di sekolah. Apalagi dengan rasa yang rasa itu menerima apa yang diomongkan, gitu, menghargai yang dengan merangkul dan bertanya kepada coach tersebut bukan titik permasalahannya. Terima kasih Ibu sama-sama sudah menghadirkan perbincangan kali ini. Saya lanjut kembali Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Silis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ainun. Selamat siang Pak Taufik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Bagaimana dengan Pak Taufik? Saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Ainun, sebelum saya melakukan observasi kepada Bu Ainun saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian coaching yang akan dilakukan Bu Ainun pada hari ini. Selama coaching nanti saya akan mengamati Bu dan saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik, apakah sudah sesuai dengan alur kita, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, menentukan rencana aksi dan tanggung jawab. Dan jangan lupa Bu bahwasanya dalam konsep coaching ini kita harus mengedepankan tentang konsep kemitraan seperti itu dan menggali potensi yang ada pada divisi coaching seperti itu Baik Bu Ainun, pertanyaan pertama nih untuk Bu Ainun, kompetensi apa yang akan Bu Ainun kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap coach saya yaitu bagaimana saya bisa present Pak kehadiran dulu, kemudian saya juga bisa mendengarkan aktif sehingga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya Pak. Jadi Bu Ainun akan yang akan dikembangkan present dan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana yang Ibu Ainun secara spesifik akan Bu Ainun kembangkan? Secara spesifik kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak dan juga memberikan pertanyaan berbobot sehingga nanti coach akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Bagus sekali ya Bu Ainun terus indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ainun dalam proses coaching pada hari ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dan dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya Pak. Ya. Baik Bu Ainun, semoga coachingnya lancar ya. Ya Pak, terima kasih doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Ainun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sulis? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya Bu ya. Oke, untuk percakapan kita kali ini kira-kira Bu Sulis ingin bicara tentang apa? Saya akan berbincang-bincang atau berbicara tentang keluh kesah saya Ibu. Saya itu tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan sebagai guru yang profesional dan sebagai orang tua Ibu. Berarti Bu Sulis ada permasalahan tentang membagi waktu. Iya Ibu. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang diinginkan oleh Bu Sulis? Saya inginkan dari percakapan ini saya bisa membagi waktu Ibu antara pekerjaan sama
tugas sebagai ibu di rumah? Rencana saya itu adalah membuat jadwal begitu Bu, ya, biar terorganisir secara bagus seperti itu biar efektif. Kalau pekerjaan sekolah itu ya dikerjakan di sekolah ya Bu, ya, nggak usah dibawa ke rumah biar ada apa ya Bu, ya, waktu untuk anak-anak. Dimana saya sebagai punya baby Bu, umur 18 ibu, 18 bulan itu lucu-lucunya sehingga saya tidak bisa memperhatikan perkembangannya ibu. Saya itu menyesal karena waktu keluarga itu kualitas banget Bu, ya, seperti itu. Saya jadi pekerjaan sekolah itu saya tidak akan membawa pulang Bu, gitu, seperti itu. Oh itu ya Bu, itu rencana yang bagus. Bu Sulis akan membuat jadwal ya, membuat jadwal. Selain Bu Sulis membuat jadwal, apalagi yang ingin Bu Sulis lakukan sebagai rencana Bu Sulis? Ya itu tadi membuat pekerjaannya tidak usah dibawa pulang itu seperti itu. Kalau pekerjaan sekolah ya sudah di sekolah, nggak usah dibawa pulang biar bisa kumpul sama keluarga itu, biar ada cerita tentang anak-anak, mendengar pendapat anak-anak dan maksudnya. Oh begitu Bu ya. Apa komitmen dari Ibu terhadap rencana aksi? Apa yang akan dilakukan? Komitmen saya itu adalah menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab saya sebagai guru yang profesional dan kehidupan keluarga itu. Dengan jadwal terencana, saya memastikan perhatian untuk setiap keluarga itu terpenuhi. Apalagi tanggung jawab saya sebagai seorang guru itu, insya Allah terpenuhi. Oke, siapa saja Bu yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Yang bisa membantu dalam komitmen saya itu adalah keluarga ibu gitu ya. Dengan kita berkolaborasi dengan keluarga itu bisa saling mengingatkan. Contohnya ibu saya sendiri ibu itu selalu waktu untuk keluarga itu untuk keluarga, bukan untuk pekerjaan yang di sekolah, bukan seperti itu. Baik Bu Sulis, bagaimana perasaan Bu Sulis sekarang setelah kita melakukan percakapan? Saya merasa lebih tenang ibu. Saya lebih tenang dan terorganisir mungkin ya jadwal nanti ibu dengan jadwal yang baru dan bisa membagi waktu dengan lebih efisien sehingga tidak ada lagi perasaan yang terburu-buru untuk mengerjakan sesuatu seperti itu. Biar saya tidak stres mungkin ibu ya seperti itu. Saya kemungkinan akan bisa membagi waktu ibu setelah bekerja bersama ibu. Oke, mudah-mudahan solusi ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana Bu Sulis rencana kapan rencana itu akan dilakukan Bu Sulis? Secepatnya Ibu, mungkin dari sini saya akan setelah berbincang-bincang sama Ibu ini saya akan terjun langsung Ibu dalam jadwal saya. Oke, Bu Sulis membuat jadwal ya, Iya, jadwal bagaimana pekerjaan di rumah bisa terlaksanakan dengan baik, di sekolah juga seperti itu Bu Sulis ya. Yang mudah-mudahan rencana Bu Sulis berhasil sehingga Bu Sulis bisa di rumah berkumpul dengan keluarga. Kita akan bertemu di lain waktu Bu Sulis ya. Iya Ibu, siap. Jadi Bu Sulis bisa cerita kembali kepada saya setelah melakukan rencana aksi tersebut. Siap Ibu, siap. Iya, terima kasih Bu Sulis ya. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Ainun, barusan sudah melakukan coaching ya dengan lancar Ibu ya. Ya Pak. Nah, baik, apa saja yang sudah Bu Ainun lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu inginkan? Ya, di coaching kali ini saya telah melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian juga rencana aksinya bagaimana dan juga tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci, menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Ya, saya lihat tadi Bu Ainun sudah melakukan coaching dengan kita yaitu
pengaduan, investigasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Ibu ya. Kompetensi apa lagi yang Ibu Ainun inginkan, yang Ibu ingin kembangkan ya berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin memahami lagi proses analitik Pak, sehingga nanti ke depannya ketika saya melakukan coaching untuk supervisi akademik di sekolah itu bisa lebih baik lagi, seperti itu Pak. Jadi saya bisa melakukan apa Pak ya, diantaranya bisa sesuai dengan prinsip coaching, yaitu bisa memunculkan kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi diri saya, seperti itu Pak. Luar biasa Pak Ainun, semoga kedepannya coachingnya Pak Ainun lebih maksimal dalam melakukan supervisi akademis di sekolahnya Bu ya. Ya, terima kasih waktunya Bu Ainun. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.